Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman mahasiswa yang selalu saya banggakan, pada kesempatan ini saya Muhammad Agus Saputra mewakili daripada rekan saya yaitu Junita dan juga Azmi. Pada kesempatan ini saya akan membahas ataupun mempresentasikan makalah yang telah kami buat, yaitu makalah yang bermata kuliah Masailul Fiqhiyah atau disebut dengan fikih kontemporer. Yang mana dalam hal ini mata kuliah ini diampu dengan yang terhormat dosen kami yaitu Bapak Ahmad Ansori MPD. Baik teman-teman sekalian, berkenaan dengan kesempatan ini saya akan membahas tentang pornografi, porno aksi dalam perspektif Islam, kemudian perkawinan beda agama di Indonesia, kemudian berkenaan dengan monogami, poligami, dan juga perceraian. Teman-teman mahasiswa, yang pertama berkenaan dengan pornografi dan juga porno aksi dalam perspektif Islam. Pornografi bisa kita katakan sebagai gambar, sebagai sketsa, sebagai ilustrasi, sebagai foto, sebagai tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, ataupun bentuk pesan-pesan yang lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi. Yang mana di dalam keseluruhan ini mencakup daripada sesuatu yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma-norma kesusilaan dalam bermasyarakat. Lalu porno aksi. Porno aksi ini adalah terkait dengan tindakan yang mengarah pada hal-hal yang merusak aktivitas seksual, baik secara kontak person yang bersifat liar maupun melalui penyelenggaraan badaniyah. Lalu bagaimana perspektif Islam, bagaimana pandangan Islam terkait dengan pornografi dan porno aksi ini? Tentu Islam telah melanggar, Islam telah mengatur berkenaan dengan hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26, "Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasanmu. Tetapi pakailah takwa, itulah lebih baik." Demikian sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Dalil yang pertama. Dalil yang kedua, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan mereka memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Di ayat selanjutnya untuk perempuan, dan katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya dan janganlah menampakkan auratnya. Quran surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mempertegas tentang pelarangan pornografi dan porno aksi. Quran surat Al-Isra ayat 23, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sesungguhnya adalah sesuatu perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk. Demikianlah Islam mengatur, Islam mensyariatkan larangan berkenaan dengan pornografi dan porno aksi. Untuk selanjutnya bahasanya yaitu berkenaan dengan
perkawinan beda agama di Indonesia. Di Indonesia sendiri secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang komplikasi hukum Islam. Nah, di dalam Islam sendiri, di dalam peraturan Indonesia bahwasannya perkawinan beda agama ini dilarang. Mengapa demikian? Disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2 ayat 1. Dalam undang-undang tersebut dikatakan perkawinan adalah sah apabila perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Nah, di dalam rumusan ini diketahui bahwasannya tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dan di pasal lain disebutkan dilarang untuk melangsungkan pernikahan perkawinan antara seseorang pria dengan seseorang wanita karena keadaan tertentu. Yang pertama, seseorang dilarang menikah karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. Kemudian pria dilarang nikah di saat seseorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain atau laki-laki yang lain. Kemudian di dalam pasal ini disebutkan bahwasannya seseorang laki-laki dilarang menikah dengan seseorang wanita yang tidak beragama Islam. Jadi jelas bahwasanya perkawinan yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia harus dilakukan dengan satu jalur agama. Artinya perkawinan beda agama tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan dan dilangsungkan. Adapun jika tetap dipaksakan untuk melangsungkan pernikahan beda agama, maka perkawinannya dianggap tidak sah. Inilah pandangan Islam, pandangan hukum yang ada di Indonesia berkenaan dengan perkawinan beda agama. Lalu yang selanjutnya, pembahasan berkenaan dengan poligami. Poligami disebut juga dengan ta'adud al-zuzad, yang berarti banyak istri. Namun, sedangkan menurut istilah, poligami ini dapat kita artikan sebagai kebolehan untuk menikahi, untuk mengawini perempuan 2, 3 ataupun 4 kalau dengan catatan bisa mampu bersikap adil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma tabalakum minan nisa matsna wa thulatsa wa ruba'." Dan hukum poligami ini di dalam pandangan Islam ialah diperbolehkan. Bahkan jumhur ulama mengatakan ini diperbolehkan, tetapi tetap ada pembatasan, yaitu hanya 4 wanita saja. Untuk selanjutnya, monogami. Monogami ini adalah perkawinan dengan istri tunggal, yang artinya seseorang laki-laki menikah dengan seseorang perempuan satu saja, sedangkan kata poligami tadi ialah lawan daripada monogami. Untuk selanjutnya berkenaan dengan perceraian. Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan pisah ataupun putus. Namun di dalam istilah agama ataupun di dalam ilmu fiqih, perceraian ini dapat dikatakan dengan talak. Lalu bagaimana pandangan Islam, pandangan hukum Indonesia berkenaan dengan talak? Ya. Istilah perceraian ini atau talak terdapat di dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang memuat ketentuan fakultatif bahwasannya perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Artinya di dalam hukum Islam, hukum Indonesia, kata perceraian itu ada, namun dalam pandangan Islam kata talak
sebagian ulama mengatakan bahwasanya ini adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah dan sesuatu yang mendekati kekufuran. Maka hakikatnya di dalam pandangan Islam semaksimal mungkin untuk menjaga sebuah pernikahan, untuk menjaga sebuah perkawinan supaya tidak dapat dikatakan perkawinan yang merusak ataupun perkawinan yang mampu membuat sesuatu yang buruk. Demikian pembahasan makalah pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.